Selamat sore, puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita berada pada hari Rabu terakhir di bulan Mei 2020. Saat ini juga kita sedang memasuki new normal. Artinya hidup yang normal dengan COVID-19. Ekonomi butuh bergerak lagi. Mana mungkin kehidupan berhenti hanya karena kasus ini, hanya karena kasus pandemi COVID-19. Makanya ada new normal. Oleh kemurahan Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah kepada Tuhan, walaupun melalui live streaming. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Dan sebelum berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian pembukaan, Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Tuhan Yesus, saat ini kami menghampiri Engkau di dalam doa untuk menyerahkan ibadah kami ini kepadamu. Karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib dan indah tiada taranya. Engkau telah menebus dosa kesalahan kami dengan pengorbananmu di atas kayu salib Golgota. Engkau selamatkan kami dari lumpur dosa kepada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Oleh sebab itu kami muliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan pimpinan ibadah ini kepadamu. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan nyanyikan pujian Satukanlah Roh Kami ya Tuhan. Dan nanti puji-pujian akan dipimpin oleh Saudari Mona. Urapan yang ajaib memulihkan kehidupan kita. Anggur baru tercurah. Kita percaya Roh Kudus Tuhan tercurah di tengah-tengah kita pada saat sore hari ini. Roh Kudus tercurah bagi
akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita akan pujian ini dengan segenap hati. Kita menjadi doa kita bersama-sama. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang kami persembahkan kepadamu, kami mohon Roh Kudus berhembus di dalam ibadah kami untuk memulihkan gerejamu di akhir zaman ini. Mari Tuhan, penuhi dan urapi kami dengan Roh Kudus. Kami memberitakan firman-Mu bukan dengan kekuatan kami manusia yang terbatas,
tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang tidak terbatas yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Sucikan kehidupan kami masing-masing dan berkati setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, tetap semangat. Orang beriman harus tetap semangat. Apapun yang kita hadapi dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membaca teks firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 14 dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Perintah itu diucapkan ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat. Di situ dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan Tuhan menyuruh mereka untuk menantikan janji Bapa. Seperti yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus, murid-murid sangat taat kepada Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Mengikut perintah Tuhan memang perlu ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan itu artinya tunduk, patuh saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kita hindari, tapi mari kita taati dan lakukan di dalam kehidupan kita. Setelah Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem karena mereka taat kepada perintah Tuhan Yesus. Meskipun hal itu tidak mudah untuk dilakukan, sebab murid-murid sebagai pengikut Yesus diawasi dengan ketat oleh pemerintah kerajaan Romawi. Namun rasa takut kepada pemerintah yaitu Romawi, bahwa sekalian itu tidak menghalangi untuk mereka tetap taat kepada Tuhan. Justru ketaatan kepada Tuhan itulah yang memberikan keberanian dan kekuatan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, di mana keberanian dan kekuatan yang luar biasa untuk tetap kembali ke Yerusalem sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Biasanya dalam kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, diadakan doa 10 hari sampai hari raya Pentakosta, sebagaimana dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Tetapi karena COVID-19, maka kita berdoa di rumah masing-masing. Sejak kenaikan Yesus ke surga, murid-murid terus berdoa
tak henti-hentinya selama 10 hari dengan setia dan tekun berdoa menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kehidupan mereka. Judul pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah Roh Kudus yang dinanti. Sesuai dengan judul ini, ada pertanyaan. Ada apa dengan Roh Kudus yang dinanti-nantikan itu? Ada apa dengan Roh Kudus yang dinanti-nantikan itu? Allah mengutus Roh Kudus kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Roh Kudus atau Roh Allah adalah pribadi Allah itu sendiri, yaitu pribadi Allah sebagai roh yang telah dinyatakan di dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kehadiran Roh Kudus yang merupakan janji Bapa memiliki banyak fungsi, peran dan aktivitas di dalam semua aspek kehidupan manusia di dalam dunia ini. Jadi, ada apa dengan Roh Kudus yang dinantikan itu? Kehadiran Roh Kudus yang dinantikan adalah untuk yang pertama menginsapkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan demikian, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bagian ini perlu untuk kita teliti dengan detail, karena tidak mudah untuk dimengerti. Roh Kudus menginsapkan akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Kata menginsapkan secara singkat berarti Roh Kudus menyatakan kesalahan manusia berdosa, dan setelah itu memberi kesadaran bahwa manusia telah berdosa, kemudian mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Namun pekerjaan Roh Kudus jauh lebih dalam daripada menyatakan kesalahan orang. Roh Kudus memberi kesadaran dalam hati dan jiwa manusia yang paling dalam. Secara positif, Roh Kudus membawa orang kepada jalan yang benar, yaitu kepada Kristus itu sendiri. Banyak manusia tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada apa yang telah Yesus katakan, apa yang telah Yesus lakukan. Roh Kudus mengekspos dosa manusia ini untuk memberikan kesadaran dan kemudian mengarahkan mereka kepada Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin percaya tanpa Roh Kudus yang bekerja menginsapkan manusia. Dalam hati mereka yang paling dalam, tidak akan dapat dijangkau tanpa ada Roh Kudus untuk menyadarkan bahwa sesungguhnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa, dan perlu ada Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Dan pemahaman ini diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang beriman. Ketika Roh Kudus bekerja, manusia akan sadar akan dosanya dan berseru kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan.
Jadi Roh Kudus itu menginsafkan manusia atas kesalahan dan dosanya. Yang kedua, ada apa dengan Roh Kudus yang dinantikan itu? Roh Kudus yang dinantikan adalah Roh Kudus yang membuat pembaruan di dalam kita. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jelas hidup kita semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan daripada Allah sendiri. Pekerjaan Roh Kuduslah yang sanggup menghasilkan pembaruan di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Kita tidak akan bisa membarui diri kita sendiri dengan kekuatan kita tanpa campur tangan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kasih, iman, hikmat, sehingga kita dapat menemukan pilihan-pilihan kita untuk mengalami perubahan-perubahan hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian dan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran Allah. Ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah, berdoa, dan melayani, Roh Kudus akan menolong kita mencapai dari pembaruan kepada pembaruan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan akan mengalami pembaruan secara terus-menerus sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, Allah menggambarkan terjadinya suatu perubahan atau pembaruan. Digambarkan seperti benih sebuah tanaman dan seorang anak yang sedang bertumbuh, yang intinya membutuhkan peran serta kita secara aktif. Tanaman perlu ada benih yang ditanam. Seorang bayi yang dilahirkan perlu bertumbuh, ada ibu, ada orang tua yang merawat. Ada peranan aktif yang perlu untuk kita lakukan. Meskipun Roh Kudus pasti bekerja di dalam diri kita, tetapi jika kita hanya diam saja dan enggan melakukan apapun, maka Roh Kudus tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam diri kita. Ketika kita hanya diam dan tidak mau melakukan apapun agar terjadi pembaruan, maka kuasa Roh Kudus yang sudah ditaruh di dalam diri kita akan sama seperti benih yang ditabur di jalan yang berbatu-batu atau di semak-semak. Semak-semak menghimpit benih itu dan bahkan membuat benih itu menjadi mati. Sehingga tidak terjadi pembaruan apapun dalam kehidupan kita. Karena cara kita sendiri yang salah terhadap Roh Kudus. Karena sikap hidup kita sendiri yang salah di dalam menanggapi karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apabila kita menginginkan terjadi perubahan atau pembaruan, kita harus bekerja bersama-sama dan bergerak bersama-sama, aktif bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu menolong kita dan bagian kita hanyalah berserah penuh kepada pimpinan Allah di dalam Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada apa dengan Roh Kudus
yang dinantikan itu. Roh Kudus yang dinantikan itu adalah untuk menjadi penolong. Yohanes pasal 14 ayat 16-17 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah pribadi yang menggantikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Janji kehadiran Roh Kudus disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Adapun tujuan dari kedatangan Roh Kudus adalah sebagai penolong dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebab itu ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kita di dalam segala kesulitan dan pergumulan yang ada, sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapinya. Setiap kita harus mengenal Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan mempunyai hubungan intim dengan Roh Kudus. Karena dalam ayat tersebut mengatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Betapa bahagianya kita kalau ada Roh Kudus. Betapa bahagianya kita memiliki penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai, bahkan berdiam di dalam kehidupan kita. Ini adalah janji penghiburan, bukan hanya bagi murid-murid Tuhan saja, tetapi juga bagi Anda dan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika dalam pergumulan, Roh penolong itu siap sedia senantiasa supaya kita kuat dan dapat mengatasi setiap persoalan yang ada. Untuk itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang keempat, ada apa dengan Roh Kudus yang dinantikan itu? Roh Kudus yang dinantikan itu adalah untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Salah satu rencana besar ilahiyah dari kenaikan Yesus ke surga ialah untuk membukakan jalan untuk kita ikuti. Sehingga di mana dia berada, di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga kita berada. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dikaruniakan kepada kita yang percaya sebagai penolong yang memimpin kita dari dalam untuk membantu kita mencapai tujuan akhir, yaitu kerajaan surga. Tujuan Roh Kudus adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan kebenaran ini diberikan kepada kita dalam bentuk tulisan melalui Alkitab. Inilah cetak biru yang memberitakan kita menjalani hidup dengan cara yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dari sudut pandang ini, memahami kebenaran di dalam Alkitab melalui pertolongan Roh Kudus
merupakan salah satu pencarian terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Mengakui bahwa keduanya saling melengkapi dan saling menyingkapkan kebenaran di dalamnya akan mencegah kita salah menafsirkan kebenaran, agar kita menghasilkan agar tidak menghasilkan pandangan-pandangan berbeda soal pengajaran-pengajaran Tuhan dan menimbulkan konflik dalam iman kita. Bersyukur Roh Kudus selalu memimpin kita dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan. Judul pemberitaan firman Tuhan adalah Roh Kudus yang dinantikan. Ada apa dengan Roh Kudus yang dinantikan itu? Roh Kudus yang dinantikan itu adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, untuk membuat pembaruan di dalam kita, untuk menjadi penolong, untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Puji Tuhan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu pujian untuk doa penutup dan doa berkat, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, sebagaimana pujian yang kami persembahkan kepadamu, demikian juga keadaan yang kami alami saat kami hidup jauh dari Engkau. Kehidupan kami seperti tanah yang kering. Kehadiran-Mu Tuhan memulihkan jiwa kami, memulihkan semangat kami, dan memberi kesejukan di dalam diri kami. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah menerima berkat firman-Mu mengenai Roh Kudus yang dinanti bagi kami yang percaya kepadamu. Roh Kudus adalah menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus berperan untuk menginsapkan dunia akan dosa, menyadarkan betapa besar anugerah Allah yang dikaruniakan untuk menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus membuat pembaruan sehingga kami dilahirkan kembali di dalam satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Roh Kudus menjadi penolong dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami memiliki kehidupan yang benar dan menjadi saksi-saksi-Mu. Meskipun kami hidup di tengah-tengah situasi yang sulit akibat pandemi virus corona COVID-19, tetapi berkat bimbingan dan pertolongan Roh Kudus yang Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami, iman kami tidak menjadi lemah, tetapi iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, mari Engkau lawat bangsa kami Indonesia dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau dengarkan doa-doa kami. Karena pertolongan kami, harapan serta andalan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Yang sakit, yang diopnam di rumah sakit, dan yang diopnam di ruang isolasi, maupun yang isolasi mandiri, hidup mereka diliputi kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan mereka. Tolonglah Tuhan, kuatkan iman mereka. Mari Tuhan, Engkau dengar doa-doa mereka. Jawablah Tuhan, kabulkan dan sembuhkan mereka semua. Keluarga para korban virus corona, kami serahkan kepadamu Tuhan. Mari Engkau berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka, di dalam iman mereka. Karuniakan ketabahan dalam kehidupan mereka dan penghiburan di dalam Tuhan. Bagi yang bertugas di garis depan untuk menanggulangi COVID-19, yaitu para dokter, para medis, Polri, TNI, dan instansi-instansi pemerintah dan keluarganya. Mari Engkau bentengi Tuhan, lindungi dan selamatkan agar virus corona COVID-19 dapat segera ditanggulangi. Yang mengalami kesulitan ekonomi, yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona, mari Tuhan berkati, bukakan jalan bagi mereka
dan berikan kemudahan-kemudahan di dalam apa yang mereka kerjakan dan lakukan, sehingga mereka dapat mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Dengan demikian Tuhan, hidup mereka tidak lagi dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpastian. Limpahkan berkat-berkat-Mu kepada jemaat-Mu, kepada pemerintah, kepada bangsa dan negara kami Indonesia, serta kepada seluruh umat yang percaya kepadamu. Berkati setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Karuniakan kekuatan dan kesehatan bagi yang berusia lanjut, juga kepada kami semua. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah berikan penghiburan, yang dalam pencobaan berikan kelepasan dan kemenangan. Tuhan, ampuni kami dan bangsa kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati korban-korban persembahan yang dipersembahkan jemaat-Mu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati baik korban persembahan tatangan, makanan dan minuman, maupun yang mempersembahkan persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Tuhan berkati sebagaimana janji Tuhan di dalam firman-Mu. Selanjutnya, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai di dalam sepanjang langkah kehidupan kita masing-masing sampai Maranatha, sampai Tuhan Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah umum hari Minggu jam 7 pagi dan ibadah tengah minggu hari Rabu jam 5 sore melalui live streaming. Ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020 jam 7 pagi kita memperingati hari raya Pentakosta dan ada perjamuan suci. Yang ketiga, siaran live streaming bisa diikuti melalui Facebook Gideon Sunoto dan YouTube GPDI Wirosari. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya mari kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita nyanyikan pujian penutup Bapa terima kasih. Langsung ku beri